Di dalam istilah khususnya di tempat di Indonesia ada dua istilah, ada masjid, ada musola. Yang dua-duanya sebenarnya sama fungsinya. Masjid itu tempat sholat, musola juga tempat sholat. Masjid itu dari kata sajadah, ya tentu dari sajadah isim zaman makannya masjidun, tempat di mana di situ dilakukan sujud. Musola juga begitu, isim zaman makan, tempat dilakukan sholat. Maka masjid dan musola sebenarnya sama-sama tempat yang disediakan untuk sholat, dan siapapun bisa untuk melaksanakan di tempat itu. Tetapi perbedaannya, kalau masjid itu pasti wakaf, kalau musola belum tentu wakaf. Itu perbedaan umumnya. Sama-sama tempat yang digunakan sholat, tetapi ada beberapa perbedaan. Rinciannya ini perbedaannya, yang pertama, kalau masjid itu pasti wakaf, kalau musola belum tentu wakaf. Oleh karenanya tidak ada ceritanya masjid itu milik pribadi, tidak ada. Kalau memang ada masjid digandengkan dengan nama seseorang, itu biasanya untuk mengenang orang yang berjasa dalam membangun masjid itu. Tapi tidak ada, oh ini masjid miliknya Pak Zaid, tidak ada. Karena kalau tidak diwakafkan maka bukan disebut sebagai masjid. Berbeda dengan musola. Nah, kalau musola itu pokoknya tempat itu disediakan untuk sholat, baik itu diwakafkan atau tidak disebut musola. Maka istilah musola ini kalau dalam kalau di daerah Timur Tengah sana biasa ada dua, ada musholal id, ada musholal janazah. Jadi di sana itu tempat untuk pelaksanaan sholat id itu terkadang tidak dilakukan di masjid, ada tempat sendiri, mushol id namanya. Terkadang diwakafkan, itu namanya musola tapi bukan masjid. Atau tempat janazah, karena menurut mazhab Maliki sholat janazah kan tidak boleh di masjid. Indah Syafi'i sunat di masjid, tapi Maliki kan tidak kan. Nah di sana itu di Timur Tengah itu ada tempat yang khusus untuk pelaksanaan sholat janazah, namanya musholal janazah. Berarti itu bukan masjid tapi tempat yang diwakafkan untuk sholat, tapi bisa juga tidak diwakafkan. Kalau di sini misalnya saya bangun di depan rumah saya bangun musola. Kalau orang Jawa nyebut apa, langgar. Oh ya, langgar. Bangun langgar di depan. Saya bangun itu tidak saya ucapkan syahud wakaf. Ya pokoknya saya bangun dan saya tidak melarang, siapapun yang menggunakan untuk sholat tidak saya larang. Maka bangunan itu disebut dengan musola atau langgar dalam bahasa Jawanya. Kalau diwakafkan biasanya ditambahi dengan langgar wakaf biasanya. Jadi masjid pasti wakaf, musola belum tentu wakaf. Ada kalanya wakaf, ada kalanya tidak wakaf. Di dalam menentukan apakah ini musola atau masjid, yang paling menentukan adalah syahudnya. Kalau ada orang mengatakan saya wakafkan ini untuk tempat sholat, untuk tempat sholat, maka secara zahir kalimat itu adalah syahud wakaf musola, bukan masjid. Kecuali kalau diniati menjadi masjid. Jadi wakaf musola itu sharih fil waqfiyah tapi kinayah fil masjidiyah. Kalau ada orang mengatakan saya wakafkan ini untuk musola, tempat sholat, sharihun fil waqfiyah tapi kinayah fil masjidiyah. Kalau dia itu tidak diniatkan sebagai masjid maka tidak jadi masjid, namanya musola wakaf atau langgar wakaf. Berbeda
dengan masjid. Kalau waqaftu masjidan maka soro masjidan, sorihun fil waqfiyah dan sorih fil masjidiyah. Kenapa? Kalau masjid pasti wakaf, kalau musola belum tentu wakaf, apalagi masjid. Wakaf aja belum tentu, apalagi jadi masjid. Perbedaan yang kedua, kalau masjid itu disunatkan untuk i'tikaf, tapi kalau musola tidak. Jadi kalau masuk ke langgar atau musola sampai niat i'tikaf tidak dapat pahala, tidak sah. Indah Syafi'i, ya, khilafan li ba'dihim. Kenapa? Karena bukan masjid, meskipun itu mahallun yang mu'addalis sholat, meskipun tempat yang disediakan untuk sholat. Kenapa? Karena tidak ada masjidiyahnya, maka tidak boleh untuk i'tikaf. Yang ketiga, masjid itu sunat untuk tahiyatul masjid. Kalau musola tidak ada tahiyatul musola. Dari sini dapat dipahami bahwa sama-sama tempat yang disediakan untuk sholat, masjid itu lebih mulia daripada musola. Dan yang menjadi fardu kifayah syiar itu adalah masjid, bukan musola. Jadi kalau di kampung hanya ada musola, tidak ada masjidnya, belum gugur fardu kifayahnya itu. Nah, yang dimaksud kampung itu ada perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan perkampungan yang harus dibangun masjid adalah perkampungan yang di situ ada 100 rumah menurut ba'dul ulama. Kenapa? Karena ini berdasarkan dengan hadis amarna Rasulullah bibina il masajid fid dur. Kalimat ad-dur itu secara lughat apa? Sebagian ulama mengatakan ad-dur itu adalah perkampungan yang di situ ada 100 rumah. Indah ba'dihim. Tapi ada yang mengatakan tidak harus 100. Nah, maka kalau di situ kampungnya kecil, tidak ada 100 rumah, menurut ba'dul ulama belum wajib. Tapi wakilah ada mengatakan secara mutlak hukumnya mustahab, tidak wajib. Yang pasti bangun masjid di kampung itu tidak ada batasnya. Jadi kalau ada orang yang mau bangun, saya sering ditanya, Ustadz bagaimana kalau saya bangun masjid di kampung padahal sudah ada masjid yang lain? Saya jawab, kalau bangun masjid satu kampung 100 masjid tidak apa-apa. Sak kampung 1000 masjid, masjidil 100, rumahnya cuma 5, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah jumatannya. Kenapa? Karena mereka itu sering anggap masjid itu identik dengan Jumat, padahal tidak. Musola dengan masjid sama-sama tempat yang disediakan untuk sholat dan bisa digunakan untuk sholat Jumat. Bedanya kalau musola tidak boleh tahiyat, lebih ke derajatnya di bawah masjid. Karena kalau masjid sunnat tahiyatul masjid, kalau musola tidak ada tahiyatul musola. Oleh karenanya apabila Jumatan itu dilaksanakan di musola atau bukan di masjid, kemudian ada orang datang pada saat khotib sedang membacakan khutbah, terus dia sholat dengan maksud sholat tahiyatul masjid, dosa, haram. Ini contohnya orang mau bermaksud baik tapi tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Wa kullu man biur ilmin ya'malu a'malu mardudun. Ya, contohnya orang itu maksudnya baik tapi tidak ada ilmunya. Ada lagi yang datang terlambat, khotib sedang Jumat, dia datang ada di belakang di luar masjid, beber sajadah, sholat khusyuk sholatnya, tidak dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid hanya disunatkan di masjid, bukan lainnya. Musola tidak. Kemudian masjid harus terjaga dari yang berhadas besar, sementara musola tidak. Kenapa? Karena kehormatannya tidak sama dengan masjid. Orang junub
berdiam di musola tidak apa-apa, tapi kalau masjid tidak boleh. Masjid, nah ini kalau dalam masalah Jumatan dua-duanya boleh. Jadi orang yang salah paham seolah-olah masjid itu identik dengan Jumat, itu salah paham. Jumatan itu terserah mau di mana, pokoknya jangan di kandang sapi itu aja lah. Di lapangan boleh, di pendopo boleh. Yang penting dalam satu perkampungan, bukan di luar perkampungan. Jadi dalam perkampungan bisa di langgar, bisa di musola, bisa di rumah, pokoknya dalam perkampungan. Tidak harus di masjid. Oleh karenanya membangun masjid berarti tidak harus digunakan sebagai tempat Jumat. Hanya saja masjid yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan sholat Jumat disebut dengan masjid jami'. Dan satu perkampungan menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ada pelaksanaan sholat Jumat lebih dari satu, kecuali kalau ada sesuatu yang memperbolehkannya. Jadi masjid dan musola berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat tidak ada bedanya, dua-duanya bisa digunakan. Dan oleh karenanya membangun masjid dalam satu perkampungan tidak ada batasnya, minimalnya ada, maksimalnya tidak ada. Tetapi ya tentu harus mempertimbangkan mengenai efisiensinya. Bangun masjid banyak, bangun to'ake tapi nggak digunakan kan tidak boleh. Jadi lebih baik masjid secukupnya, yang penting kegiatannya ramai. Ini hal yang berkaitan dengan hukum membangun masjid. Kemudian tadi masjid itu pasti harus wakaf. Kalau masjid tidak wakaf tidak ada. Beda dengan musola. Kalau musola bisa wakaf, bisa tidak. Tapi kalau masjid pasti wakaf. Jadi tidak ada masjid yang milik pribadi, tidak ada. Jadi kalau musola itu mungkin diwaris, mungkin. Misalnya ada fulan, ada Pak Haji bangun musola di depannya. Tidak diucapkan syahadat wakaf, meninggal ya diwaris. Tapi kalau masjid tidak ada. Dan masjid ketika sudah diwakafkan maka sudah terlepas ikatannya dengan wakifnya, sehingga wakif tidak boleh untuk intervensi lagi karena sudah bukan miliknya. Jadi bukan berarti kalau mentang-mentang dia wakif kemudian dia dapat seenaknya intervensi, tidak. Kenapa? Karena wakaf itu adalah melepaskan kepemilikan. Oleh karenanya membahas mengenai masjid itu pasti berkaitan dengan wakaf. Di dalam semua kitab fikih ketika membahas wakaf pasti menyinggung tentang masjid. Kenapa? Karena masjid pasti wakaf. Beda dengan lainnya. Beda dengan madrasah, beda dengan pondok, beda dengan musola. Maka kita harus tahu apa itu wakaf.